Gimana sih caranya memulai bisnis, memulai usaha dari nol? Karena pada kenyataannya banyak sekali yang masih bingung tahapan-tahapan apa yang harus dijalankan atau tata cara dari awal hingga proses usaha bisa berjalan itu seperti apa. Padahal sesungguhnya usaha yang akan kita jalankan ini tergantung pada modal dan juga kuatnya niat yang kita bangun. Namun tetaplah ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh para calon-calon pengusaha, terutama bagi para pemula yang baru akan membuka usaha. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Halo semua, perkenalkan saya Eko Ferry. Pada kali ini kita akan membahas mengenai tahapan-tahapan atau tata cara memulai usaha atau memulai bisnis dari nol. Gimana sih caranya? Sebelum kita lanjut, silakan teman-teman yang mau like, comment, atau subscribe untuk lebih berpartisipasi dan memberikan dukungan agar kami tetap bisa berkarya dan mengembangkan konten ini. Baik, dalam menjalankan usaha atau bisnis, kita tentu banyak mendengar atau mungkin melihat beberapa orang mengatakan bahwa ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui atau yang perlu dilewati dan perlu dijalankan untuk melakukan atau memulai usaha. Tahapan-tahapan ini tidak bisa dilewatkan karena sangat berpengaruh pada jalannya usaha ke depan. Apa aja? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, membuat tempat usaha. Dalam membuat tempat usaha ini, kita perlu perhatikan beberapa hal yang sangat penting. Beberapa hal ini akan sangat berpengaruh pada pengembangan usaha kita ke depan. Apa saja? Baik, yang pertama adalah memilih tempat yang strategis. Pemilihan tempat yang strategis ini kita perlu perhatikan pada posisi bangunan yang akan kita buat usaha. Yang pertama mungkin dekat dengan fasilitas umum atau dekat dengan jalan raya atau mungkin berdekatan dengan tempat-tempat yang lebih ramai, yang lebih banyak orang. Karena pada dasarnya bisnis bisa sangat cepat berkembang pada tempat-tempat yang memiliki daya saing atau daya sirkulasi uang yang padat, yang cepat. Bisa kita contohkan misalnya di lingkungan pasar atau mungkin di lingkungan perkantoran. Nah, tempat-tempat seperti inilah yang banyak sekali membuat banyak orang terinspirasi untuk membuat usaha atau membuka usaha di lingkungan seperti itu ya. Dan itu menjadikan usaha kita cepat sekali berkembang karena putaran uang dan juga sirkulasi sekitar. Di lingkungan tersebut banyak sekali orang yang mungkin bisa secara tidak langsung melihat usaha yang kita jalankan. Berikutnya, yang kedua adalah mudah dijangkau. Jadi soal pemilihan tempat ini, usahakan memilih tempat yang mudah dijangkau. Jadi jangan sampai kita memilih tempat yang jauh dari jangkauan orang. Jadi ketika orang ingin mengunjungi tempat usaha kita pun aksesnya mungkin sulit atau mungkin jauh dari fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Nah, ini sangat berpengaruh pada pemilihan tempat usaha kita. Berikutnya, desain tempat yang menarik. Jadi yang ketiga adalah mengenai desain tempat. Usahakanlah memiliki desain tempat atau desain usaha yang sangat menarik yang bisa menjadikan orang lain secara tidak langsung terkesan ketika datang dan melihat tempat usaha kita. Nah, bagaimanapun kita harus membuat para pelanggan ini merasa nyaman terlebih dahulu sebelum mereka bisa membeli produk-produk atau mungkin melihat barang-barang yang kita jual. Nah, berikutnya setelah tempat usaha kita buat, mungkin teman-teman bisa melanjutkan dengan membuat nama usaha atau nama bisnisnya. Nama ini sangat berpengaruh pada perkembangan usaha ke depannya. Kenapa? Ada beberapa jenis usaha yang sering kita lihat mungkin di televisi atau mungkin di media sosial yang lain. Mereka menggunakan nama-nama unik, nama-nama yang mudah diingat. Jadi kita pun bisa menerapkan hal yang sama. Ketika mungkin teman-teman bingung untuk memilih nama usaha, nama tempat, teman-teman bisa mencari inspirasi lewat internet, lewat YouTube, dan lain sebagainya. Kenapa pemilihan nama ini sangat penting dalam pengembangan usaha? Nama sangat berpengaruh. Itu seperti sebuah tesis. Dalam sebuah tesis itu seperti sebuah judul. Jadi, di mana judul usaha kita itu sangat berpengaruh pada apa yang menjadi pandangan orang terhadap bisnis kita. Terutama fokus pada produk-produk yang dijual. Jadi, usahakanlah teman-teman memilih nama yang sesuai dengan bisnis yang kita jalankan. Karena bisnis yang kita jalankan nantinya ketika tidak sesuai dengan nama yang kita pilih, ini akan berpengaruh pada pelanggan-pelanggan yang akan datang kepada usaha kita. Jadi yang perlu diingat adalah dalam membuatkan nama, yang pertama, nama harus nama yang mudah diingat.